Buru makanan edisi khusus, kerumunan ojek online terjadi di sejumlah restoran cepat saji. Menuntut ganti rugi lahan, ratusan warga Solok Selatan menggeruduk perusahaan pembangkit listrik. Warga Gria Kampar Riau dihebohkan dengan penemuan mayat wanita hamil yang terkubur di dalam septic tank. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait kebakaran pabrik biji plastik dan drum daur ulang di Kalideres, Jakarta. Sementara itu, 3 mobil hangus terbakar akibat sebuah toko bangunan di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kobaran api terus membesar melahap pabrik biji plastik dan drum daur ulang di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu dini hari. 16 mobil dan 70 personel pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan kobaran yang semakin membesar. Material biji plastik yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas menerima laporan kebakaran sekitar pukul 11 malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Penyebab kebakaran diduga karena panel listrik meledak kemudian mengenai biji plastik. Sangat kendalanya karena memang api sudah cukup besar dan yang terbakar juga mudah barang-barang yang mudah terbakar. Yang kedua juga sumber air juga cukup jauh. Lalu ada cara khusus nggak Pak untuk pemadaman api kan karena tadi ada sedikit cairan timer juga dan banyak banget biji plastik juga. Ada sebagian kita campur sama pom itu untuk antisipasi buat cuma yang kendala di air aja nih, yang karena memang cukup jauh dan area yang terbakar cukup luas. Setelah berjibaku selama 5 jam, proses pemadaman baru selesai pada pukul 4 pagi hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah toko bangunan yang berada di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin besar hingga meludeskan seluruh bangunan dan 3 mobil yang berada di dalam toko. Warga sekitar yang panik langsung menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang aman. 8 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk menjinakkan api. Dalam material tersebut banyak bahan-bahan material yang terbakar, seperti ada thinner, ada cat, ada plastik juga, dan ada mobil yang terbakar, 3 unit mobil yang terbakar. Untuk penyebab kebakaran ini dari Konsleting Distrik, informasi dari Konsleting Distrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian pemilik toko mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi bubarkan paksa 2 organisasi massa yang ribut di depan Polres Metro Bekasi Kota dini hari tadi. 2 ormas berselisih karena masalah utang dan saling lapor ke polisi. Dua ormas rusuh di depan markas Polres Metro Bekasi Kota Rabu dini hari sehingga dibubarkan paksa oleh polisi. Gas air mata ditembakkan petugas untuk membubarkan kerumunan dari Ormas Pemuda Batak Bersatu atau PBB dan Gerakan Muslim Penyelamat Akidah atau GEMPA. Awalnya kedua pihak datang ke markas Polres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan perselisihan yang terjadi sebelumnya di wilayah Narogong, Rawalumbu. Namun justru kembali bentrok sehingga harus dibubarkan paksa. Belum ada keterangan resmi, namun diduga perselisihan antar kedua ormas disebabkan persoalan utang. Salah seorang warga Narogong yang berutang ditagih oleh salah satu ormas, namun dirinya meminta bantuan perlindungan dari ormas lainnya. Hal itu memicu perselisihan dan saling lapor antar ormas PBB dan GEMPA. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ratusan warga Solok Selatan, Sumatera Barat menggeruduk perusahaan pembangkit listrik untuk menuntut ganti rugi lahan. Sempat diadang aparat, aksi tersebut berujung ricuh. Aksi saling dorong ini terjadi saat ratusan warga Solok Selatan, Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Supreme Energi Muara Labo. Warga berunjuk rasa menuntut penggantian lahan petani setempat sebelum perusahaan tersebut didirikan. Terkait aksi ini, pihak perusahaan belum bersedia angkat bicara. Di mana kami sebagai lingkungan perusahaan sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai kontribusi terhadap masyarakat yang terdampak. Kemudian tenaga kerja yang selama ini digembar-gemborkan 60% itu ring 1 katanya, tapi tidak terjadi. Termasuk oknum-oknum perusahaan ini sudah kelewatan menurut kami, sampai-sampai penggantian rugi lahan tanpa melibatkan kerapatan adat. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan mediasi dengan para tokoh masyarakat setempat dan pihak perusahaan. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah membubarkan kerumunan warga yang mengikuti vaksinasi gratis di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur. Meski diminta untuk bubar dan menjaga jarak, sejumlah warga masih nekat untuk menerobos antrean. Yang 50 tahun dulu silakan. Di bawah 50 tahun nanti jangan ditolak. Jangan antri. Antri. Hei, jangan bergerombol. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membubarkan kerumunan warga yang hendak vaksin di Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Kantor Gubernur. Mohon perhatian, perlu diketahui bersama sesuai dengan peraturan Wali Kota Semarang. Warga diminta bubar keluar dari antrian di Gedung Gradika. Ribuan warga Semarang, Demak, dan Kendal ini berkerumun untuk mendapatkan vaksin gratis tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Semarang mengaku pihaknya membubarkan kerumunan karena takut menimbulkan klaster baru dalam persebaran COVID-19. Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkumpul pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu udah tinggi loh mas, udah tinggi COVID-nya. Ini potensi penyebaran luar biasa, kan bisa diatur panitia ini ya, panitianya bisa mengatur sehingga tidak seperti ini. Dalam vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, ada 1.000 dosis vaksin tiap harinya yang diperuntukkan bagi pralansia. Namun vaksinasi tersebut juga didatangi oleh warga yang bukan pralansia hingga membuat kerumunan di halaman serta depan pintu gerbang kantor gubernur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kerumunan terjadi di restoran cepat saji di sejumlah wilayah. Hal itu terjadi karena restoran cepat saji tengah mempromosikan menu makanannya yang bekerja sama dengan boyband asal Korea Selatan. Kerumunan ojek online terjadi di pintu depan restoran cepat saji di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka mengantri untuk menunggu orderan yang kemudian diantarkan ke customernya. Menu makanan BTS Meals ini hanya bisa dibeli lewat aplikasi pesan antar milik restoran cepat saji hingga layanan pesan antar makanan lainnya yang menggunakan ojek online. Banyaknya warga yang memesan menimbulkan kerumunan. Ngantri gara-gara BTS. Di plaza disegel. Antrian driver ojek online juga terjadi di restoran cepat saji di kawasan Depok, Jawa Barat. Membludaknya antrean membuat Satpol PP memasang garis pembatas. Tidak hanya di Pulau Jawa, antrean pengemudi ojek online juga mengambil orderan terjadi di salah satu restoran cepat saji di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online bahkan sampai berdesakan untuk mengambil pesanan. Pihak kepolisian dari Polsek Medan Kota langsung membubarkan kerumunan ini dan meminta manajemen untuk menutup restoran sementara.
Kerumunan hingga saling dorong berebut orderan juga terjadi di sebuah restoran cepat saji di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini terjadi lantaran pihak restoran tidak bisa menyanggupi membludaknya orderan. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk membubarkan kerumunan ini dan meminta driver ojek online untuk menerapkan jaga jarak saat mengantri. Sementara untuk menghindari kerumunan yang lebih masif, polisi meminta pengelola restoran untuk menutup orderan melalui aplikasi. Untuk mengetahui seperti apa restoran atau suasana di restoran cepat saji yang sedang banyak diburu warga, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di kawasan Salemba, Jakarta. Kevin, bagaimana situasi di sana? Apakah kerumunan masih terjadi di restoran cepat saji? Ya, Davi, Anissa, memang benar sekali bahwa mulai hari ini salah satu restoran cepat saji yang ada di Indonesia telah memberlakukan atau bekerja sama dengan salah satu grup band asal Korea. Maka dari itu saat ini sedang dilakukannya proses penjualan begitu, dan memang sampai dengan saat ini karena viralnya adanya promosi tersebut maka menimbulkan kerumunan di berbagai tempat, salah satunya di kawasan DKI Jakarta ini. Davi dan Anissa dapat kami informasikan bahwa tepat di belakang saya saat ini yang merupakan salah satu dari restoran cepat saji yang menyediakan layanan di mana bekerja sama begitu dengan salah satu grup band Korea. Dan memang sampai dengan saat ini, David dan Anissa, kami sempat mencoba masuk ke dalam, namun kami dilarang begitu oleh pihak manajemen dari restoran cepat saji ini. Tadi pada saat kami datang begitu, lalu kami langsung ditanya apa keperluannya. Tadi kami bertanya apakah kami bisa meliput, namun pihak dari manajemen ini melarang untuk kami bisa meliput di dalam. Namun David dan Anissa dapat kami informasikan bahwa tadi ketika kami di dalam kami melihat untuk situasi terutama di tempat drive-thru atau datang secara langsung begitu, ini kami melihat terjadinya adanya antrean atau kerumunan terutama dari para driver ojek online yang mana ini sedang mengantre di loket drive-thru. Di mana tadi kami melihat bahwa para driver ojek online ini sedang mengantre dengan adanya membawa begitu produk-produk makanan yang ada di restoran cepat saji ini dengan adanya logo atau kemasan yang berlambangkan dari grup band Korea tersebut. Tadi kami sempat bertanya kepada pihak driver ojek online yang mengatakan bahwa memang sampai dengan sore hari ini bahwa cukup banyak orderan begitu yang mereka dapatkan, terutama dari promo yang atau produk makanan yang berlogo dari grup band Korea tersebut. Tadi kami dapat informasi juga bahwa untuk produk makanan ini mulai dari hari ini, tepatnya dari pukul 11 siang tadi, dan kami sampai saat ini juga belum mengetahui sampai kapan nantinya untuk kerjasama di antara restoran cepat saji ini dengan grup band asal Korea tersebut. Namun kami melihat bahwa antusiasme khususnya dari para penggemar dari grup band Korea tersebut ini cukup tinggi, dilihat dari banyaknya orderan-orderan yang datang dari ojek transportasi online maksud kami. Dan juga David dan Anissa, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Salemba saat ini kami melihat bahwa terpantau ramai lancar, namun adanya ketersendatan karena tadi kami melihat juga banyaknya pengendara yang mencoba masuk ke restoran cepat saji namun dilarang oleh petugas keamanan yang berjaga karena memang sampai dengan saat ini adanya pembatasan yang dilakukan dari pihak restoran cepat saji. David dan Anissa. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Salemba, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin akhirnya penuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua DPR RI fraksi Golkar Aziz Syamsuddin hingga kini masih menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sebelumnya Aziz telah dipanggil KPK pada 7 Mei lalu, namun berhalangan hadir dan baru bersedia hadir di hari ini. Aziz diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020 hingga 2022 M. Syahrial. Dan kita akan langsung melihat bagaimana perkembangan proses pemeriksaan Aziz Syamsuddin di KPK. Sudah ada rekan kami Revika Sibarani di sana. Revika, apakah pemeriksaan Aziz Syamsuddin masih berlangsung hingga sore hari ini?
Ya, Davi, Anissa, dan pemirsa, benar sekali bahwa Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin pada hari ini memenuhi panggilan penyidik KPK setelah sebelumnya Jumat 7 Mei silam ini mangkir dari panggilan penyidik, di mana pada hari ini Aziz tiba di Gedung Merah Putih KPK tepatnya pada pukul 8.40 pagi. Kemudian memang kapasitasnya Aziz pada hari ini adalah sebagai saksi atas kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait Wali Kota Tanjung Balai yakni M. Syahrial tahun 2020-2021. Jika kita ulas sedikit ke belakang terkait kasus ini, memang diketahui Aziz ini merupakan perantara atau pihak yang akhirnya mempertemukan antara M. Syahrial dengan mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju, di mana dalam kasus ini akhirnya Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial meminta bantuan Robin untuk akhirnya menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi di pemerintahan kota dari Tanjung Balai. Akhirnya uang sebesar 1,3 miliar ini diberikan M. Syahrial kepada Robin dari uang yang sebelumnya dijanjikan sebesar 1,5 miliar. Dan memang dapat diketahui bahwa Aziz Syamsuddin ini memang mempertemukan keduanya ini di rumah dinasnya pada Oktober 2020 silam di kawasan Jakarta Selatan begitu. Dan memang hingga saat ini diketahui ada 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, diantaranya adalah mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju, kemudian juga Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, dan juga 1 orang pengacara yang Robin kenalkan kepada M. Syahrial bernama Maskur Hussein, di mana keberadaan Maskur Hussein ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah dari M. Syahrial, yakni dengan membuat komitmen. Dan pemeriksaan terhadap Aziz Syamsuddin sendiri ini memang sudah berlangsung lebih dari 7 jam dan sampai sore ini masih berlangsung. Dan apakah nantinya status saksi yang dipegang oleh Aziz ini akan dinaikkan penyidik menjadi tersangka? Tentunya kami masih menunggu keterangan pers dari juru bicara KPK Ali Fikri atau konferensi pers yang akan berlangsung dari KPK. Anissa dan Davi. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali Revika. Pemirsa, Aziz Syamsuddin pernah diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Aziz Syamsuddin diduga terseret dalam dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai 2020-2021 M. Syahrial. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sempat diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik penyidik KPK Stefanus Robin Patuju soal dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai pada 17 Mei 2021 lalu. Aziz diduga terseret dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai 2020-2021 M. Syahrial. KPK menduga pertemuan Syahrial dan Stefanus di rumah dinas Aziz pada Oktober 2020. 28 April lalu KPK menggeledah ruang kerja Aziz di gedung MPR DPR. Sejumlah barang dibawa oleh petugas. Di waktu bersamaan juga rumah dinas Aziz Syamsuddin juga digeledah dan sejumlah berkas disita penyidik KPK. KPK juga mencegah Aziz bepergian ke luar negeri selama 6 bulan per 27 April lalu. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Aziz Syamsuddin sebagai saksi atas perkara korupsi jual beli jabatan di Tanjung Balai, tetapi Aziz mangkir dengan alasan adanya agenda lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Gria Kampar Riau digemparkan dengan penemuan mayat wanita hamil yang terkubur di dalam septic tank. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.